Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati Abdurrahman, mahasiswi semester 4 Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah YIN Sultan Amir Gorontalo. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS ya, mata kuliah Ijaz Al-Quran ya, dengan judul Ijaz Al-Quran menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diampu oleh dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Ustadz Ilyas Daud SOSI MSI. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, amma ba'd. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika ada yang bertanya, apa sih mukjizat Al-Quran yang masih bisa kita saksikan hingga hari ini? Ya, tentu jawabannya adalah Al-Quran. Ya, berbeda dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya, ya, seperti Nabi Musa alaihissalam. Ya, tentu mukjizat itu Nabi Musa hanya bisa disaksikan oleh orang-orang yang hidup pada zamannya. Begitu juga dengan mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang hanya bisa disaksikan oleh orang-orang yang yang hidup pada masanya. Ya, namun Al-Quran, ya, Masya Allah ya, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang sampai dengan hari ini kita masih membacanya, kita masih menghafalkannya, mentadaburinya, bahkan miliaran ya atau jutaan orang mengamalkan ya atau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam pandangan Ahlul Sunnah wal Jamaah ya, ijaz Al-Quran adalah kemukjizatan Al-Quran yang membuktikan ya bahwa Al-Quran ini benar-benar adalah kalamullah dan mustahil dibuat oleh manusia. Ya, sampai-sampai Allah menantang seluruh manusia dan jin untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyuta bimithli hadzal Qur'an." Katakanlah, sesungguhnya jika jin dan manusia berkumpul ya untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'tuna bimithli, maka niscaya mereka tidak akan mampu membuatnya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahiran, ya, bahkan jika mereka saling membantu ya satu sama yang lain ya. Bayangkan ya, Allah Subhanahu wa taala tidak meminta atau tidak menantang satu orang atau satu kelompok saja, namun Allah menantang seluruh ya jin dan manusia untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Qur'an, namun kenyataannya tidak ada yang mampu membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Qur'an ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan yang lebih ringan lagi ya, jika tidak mampu membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran, maka Allah menantang untuk membuat satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratim mim mithlih ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu meragukan Al-Quran ya yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surah yang semisal dengannya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata di ayat selanjutnya, fa illam taf'alu wa lan taf'alu ya, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, wa lan taf'alu ya, pasti kamu tidak akan mampu membuatnya ya. Kita perhatikan di kalimat dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya ya. Dan ini menjadi satu tantangan yang berlaku sepanjang zaman ya, kurang lebih sudah lebih dari 1400 tahun ya. Sudah banyak sekali para ilmuwan, para ahli bahasa, para sastrawan ya, dan datang dari berbagai penjuru dunia, namun tidak ada satupun yang mampu membuat satu surah saja yang bisa menyamai dengan Al-Qur'an. Jadi ini merupakan satu bukti bahwa Al-Qur'an ini merupakan kalamullah ya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, kemujizatan Al-Quran dapat kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, dari keindahan bahasanya ya. Jadi di zaman dahulu ya, di zaman Rasulullah SAW, bangsa Arab itu banyak sekali ya merupakan
ahli bahasa ya dan sastrawan ya, bahkan mereka menciptakan banyak-banyak syair ya, mereka bangga dengan syair-syair mereka. Namun ketika mereka mendengarkan Al-Quran ya, mereka mengakui ya keindahan Al-Quran tersebut, mereka mengakui bahwa susunan bahasanya sangat indah dan berbeda atau lain daripada yang lain, beda dari perkataan manusia. Kemudian yang kedua adalah dari kandungannya yang sempurna. Jadi Al-Quran tidak hanya mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah, namun juga mengatur hubungan manusia dengan sama manusia. Ada adab-adabnya, akhlaknya, bahkan berbagai pedoman kehidupan ada di dalamnya. Walaupun Al-Quran ini turun selama 23 tahun atau berangsur-angsur selama 23 tahun, namun tidak ada pertentangan di dalamnya ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Jika Al-Qur'an itu berasal dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan banyak pertentangan di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh terhadap hati ya. Insya Allah ya, betapa banyak orang mendapatkan hidayah hanya karena mendengarkan Al-Quran. Betapa banyak hati yang keras menjadi lembut ketika mendengarkan Al-Quran. Dan betapa banyak orang yang menjadi dekat kepada Allah ya hanya dengan mendengarkan Al-Quran. Kemudian yang keempat, dari penjagaannya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pun yang benar-benar menjaganya ya. Maka karena itu ya sampai hari ini Al-Qur'an ya sudah banyak orang yang masih banyak orang yang menghafalkannya, orang yang mempelajarinya ya, bahkan anak-anak kecil pun Masya Allah mampu menghafalkan Al-Qur'an. Dan ini merupakan satu bukti nyata bahwa penjagaan Allah terhadap kitabnya. Ya, sekian dulu dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.